Mangwedono Ploso pada masa Soekarno dilahirkan di Ploso, yaitu Raden Ngabahi Kromo Joyo Adiprojo. Data ini saya peroleh dari Almanak Regering. Jadi pada zaman Belanda itu data-data tentang pemerintahan, agenda-agenda kegiatan dan juga banyak hal itu dikumpulkan di dalam buku namanya Almanak Regering. Saya nggak tahu kalau istilah kelurahan apa sekarang ya, buku yang menyimpan semua data itu Pak, buku kretek namanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini namanya baselit. Baselit itu kalau sekarang SK. Baselit ya, baselit. Nah, baselit Pak Sukeni sejak kapan mengajar di Ploso. Jadi Pak Keni itu secara resmi mengajar di Ploso di sekolah Ongkoloro yang belakangnya Indomaret itu sejak 28 Desember 1901 sampai 1907. Jadi di situ posisinya. Nah, kemudian pada tahun 1948 sekolahan itu dibuang oleh Belanda. Makanya kondisinya hancur sekarang. Coba sekolahnya ditampilkan. Sekolahnya dulu. Terus, ini sekolah tempat Pak Keni mengajar ini, yang di belakang Indomaret, sekolah Ongkoloro. Yang sekarang perlu semak-semak itu. Nah, itu. Nah, yang terminal. Nah, ini terminal Ploso. Nah, posisinya di situ Ibu, sekolahnya Soekarno. Saya menemukan beberapa fondasinya. Soekarno pernah sekolah di mana saya berdiri itu. Terus kembali ya. Nah, oke, rumah. Nah, ini rumah di mana kita sekarang beracara. Ini diambil tahun 2010. Nah, 3 tahun kemudian 2013 jam 1.30 pagi keburuan wejuet gitu. Nah, wejuet di belakang itu roboh jam 1.30. Masih ada yang ingat Bapak-bapak? Tiba-tiba malam-malam bruk gitu. Penghuni terakhirnya namanya Pak siapa? Pak Dagang Rokok. Pak Slamet. Nah, Pak Slamet betul-betul Slamet ya. Nah, itu pohon juwet itu. Nah, itu yang roboh pada suatu malam 2013 jam 1.30. Oke, selanjutnya ini tampak belakang. Ini tampak belakang. Ini benar ya rumah Bung Karno ya, foto ini ya. Bukan foto di tempat lain ya. Oke, terus selanjutnya. Halo. Dua foto itu yang membuat dan yang memiliki itu namanya Pak Kusnu Mufid dari Surabaya. Tadi datang di acara diskusi di kota. Beliau bukan aslinya. Tapi sebenarnya mau ke sini cuma karena harus ke Surabaya tidak sempat hadir ke sini. Oke, selanjutnya. Pijet. Halo. Nah, ini kamar mandi. Asli ya ini Bapak Ibu ya. Asli. Sampai sekarang begini. Asli ya. Berikutnya. Berikutnya Mas. Ah, ini di fondasi ini kan waktu masa pandemi kemarin saya ambil gambarnya, belum ada kandang kambingnya. Iya. Belum ada kambingnya, saya nggak tahu itu kambingnya siapa di situ. Nah, yang berdiri itu bukan kambing, itu orang itu. Tak kira tak itu.
kayak pemain sinetron ya. Ya. Oke, gambar berikutnya. Terus. Nah, ini sekolah Kuloro dari depan. Saya pernah mendengar cerita dulu di situ ada gerbang besar, tembok gitu. Kemudian itu roboh ya, dirobohkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada bintang filmnya yang baju coklat itu, namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng ya, artis. Oh, artis apa wedok? Nah, ini di makam Mbah Joyo Dipo ini. Jadi saya waktu itu diantar oleh Pak Sugeng. Saya ingin membuktikan Mbah Joyo Dipo itu orang beneran atau hanya dongeng. Ternyata ada kuburannya. Berarti itu ada beneran pada masa lalu. Nah, Pak Sugeng dan Pak Kasih itu cerita ke saya. Dulu Mbah Joyo itu teman mainnya Pak Karno, dan bercerita bahwa Pak Karno itu lahirnya di Ngelo, kemudian sekolahnya di sekolah desa di terminal Ploso sekarang. Nah, Pak Kasri kemudian menjadi juru kunci ya, Ya. di makam. Nah, yang sebelahnya itu bintang film dari Kelurahan Rejoagung. Ya. Ya. Pak Lurah ya, Pak Kades ya. Sampai sekarang Pak Kades. Pak Ri. Nah, ini salah satu bukti penting bahwa Soekarno pernah ada di sini. Itu ada kuburan temannya itu, namanya Mbah Joyo. Cuman usul saya, kuburan ini dirawat dengan baik, dikasih pelang. Mbah Joyo itu siapa? Ini Mbah Joyo itu temannya Bung Karno gitu, jadi tambahin di situ supaya jelas identitasnya siapa Mbah Joyo itu. Ini Pak Kades nanti yang bisa ini ya. Kalau saya nggak mungkin Pak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini rumah baru di bekas rumah ini dulu Mbah Joyo tinggal. Ini di depan SD Rejoagung ya. Nah, ini di daerah Kopen ya? Kopensari. Kopensari. Dulu namanya Jagong. Jagung. Oke, selanjutnya. Nah, ini stasiun Ploso. Oke, terus. Nah, ini dulu di RSUD Ploso itu sebenarnya berdiri pabrik gula. Daerah dulu namanya Ngelong. Dan tidak jauh dari situ ada kuburannya Mbah Joyo tadi. Oke, terus. Nah, ini saya gambar. Saya nggak ingin bercerita, ibu-ibu sudah tahu ya bapak-bapak sekalian posisinya. Jadi ada, tapi saya perlu bercerita supaya perpindahannya jelas nanti itu dari angka-angka itu. Nomor 1 itu posisinya di mana sekarang kita berkumpul. Itu rumahnya Bung Karno di Ngelo sini, nomor 1. Nah, kemudian Bung Karno sekolah di angka 2 itu, di sekolah desa. Nah, di angka 3 itu Pak Sukeni mengajar. Nah, pada tahun 1910 angka 2 itu pindah ke angka 4. Sekolah desa itu dipindah ke SD 1 Ploso. Nah, kemudian angka 3 sekolahnya Pak Keni itu dipindah ke angka 5 di sudut itu ya. Itu dulu SD 3 yang kemudian merger ke SD 1 ke 4. Jadi SD 2 ya? SD 2. Bukan SD 3 ya? Bukan Nah, itu saya koreksi nanti ya, karena saya ketemu salah satu siswa dari SD 3 namanya Bu Munasih, tinggal di daerah Kerajaan. Beliau yang memberikan informasi itu. Nanti mungkin keterangan lain bisa mengoreksi. Nah, ini hasil dari observasi saya selama beberapa waktu yang lalu. Nah,
sekarang ke literaturnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya cerita tentang Soekarno itu sudah banyak ditulis orang oleh penulis di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, yang pertama, nah ini itu buku yang paling atas kanan, Soekarno sebagai manusia, karangan Kim Yang Ju, itu ditulis tahun 1933. Di situ nama Ploso muncul. Tepuk tangan. Itu biografi pertama tentang Soekarno dan nama Ploso muncul. Nah, kemudian tahun 60-an itu muncul biografinya Soekarno. Nama Ploso tiba-tiba nggak ada, hilang. Nah, di buku Bung Karno Putra Fajar, Mbah Solikin Salam pengarangnya ya, itu nama Ploso juga hilang. Tetapi muncul nama yang menolong persalinan Bung Karno, namanya Mbah Surosentono. Mbah Surosentono itu dukun, bayi tapi laki-laki. Rumahnya Kabuh, daerah Suco. Sekarang sudah ganti namanya, apa namanya ya? Pengampon sekarang, Pengampon. Nah, Mbah Surosentono ini yang menolong persalinan Soekarno ini rumahnya di Jalan Juanda di dekat itu apa? Kemudian punya rumah di Jalan Juanda di dekat Rumah Sakit Pelengkap. Aslinya dari Kabuh, kemudian meninggal di Jogja tahun 49. Satu komplek dengan kuburan Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu gurunya Bung Karno. Nah, yang sebelah itu isinya kurang lebih sama dengan yang lain. Nah, berikutnya, nah ini yang ditulis oleh para penulis luar, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Belanda, ada dari Inggris kalau nggak salah yang punya itu. Di sini nama Ploso tiba-tiba nggak ada. Kita harus laporkan kepada Pak Sugeng ini, kenapa kok nggak ada ini nama Ploso ini? Itu perlu disomasi itu buku-buku itu. Nah, itu semua karangan penulis luar negeri. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa biografi Soekarno yang ditulis oleh penulis Indonesia. Anehnya itu ada Dian Soekarno ya di situ ya. Yang menulis soal cerdak. Ditulisnya cerdak itu. Nah, kalau Pak satunya Pak Usni Mufid itu banyak jasanya. Karena beliau satu-satunya orang yang punya arsip foto rumahnya Bung Karno. Itu yang buku hitam itu. Buku-buku hitam itu Pak Mufid, Usni Mufid namanya. Nah, ini buku fotografinya Bung Karno. Ini dari penulis Amerika. Oke, selanjutnya. Nah, ini buku yang berbeda dari penulis yang sama. Oke, terus. Oke. Jadi demikian Ibu-ibu sekalian. Ini selingan saja, sudah malam ya. Saya tidak